Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Marisa Rahmadinia dengan NIM 201230013 dari kelas PAI 4L. Di sini saya membuat video mini riset yang berbentuk edukatif mengenai pendidikan multikultural berdasarkan 3 artikel yang saya temukan. Untuk itu, selamat menonton. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, 1.340 etnis, dan 700 bahasa daerah. Terdiri pula dari 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Inilah yang membuat Indonesia disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan juga membentang luas dari Sabang hingga ke Merauke. Dengan keberagaman geografis yang luar biasa, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang melimpah, dari hutan tropis yang luas, gunung berapi yang megah, laut yang kaya akan biodiversitas, serta flora dan fauna yang sangat beragam. Namun, keberagaman ini bukan tanpa tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dihadapkan pada potensi konflik karena perbedaan identitas, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Contohnya seperti yang telah terjadi pada beberapa tahun silam, yakni konflik di Poso yang mana melibatkan agama dan etnis. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keharmonisan bangsa. Pendidikan multikultural mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, baik dalam segi budaya, agama, tradisi, dalam satu kesatuan yaitu negara Indonesia. Pendidikan Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat kebersamaan. Pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan budaya. Di sekolah-sekolah, siswa diajak untuk memahami keberagaman budaya Nusantara, menghargai perbedaan agama dan suku, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Kurikulum juga mengintegrasikan nilai-nilai kebinekaan dalam mata pelajaran seperti PPKN, IPS, Bahasa Indonesia, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi lintas budaya. Namun, penerapan pendidikan multikultural di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti diskriminasi, intoleransi, hambatan bahasa, dan kurangnya sumber daya pendidikan di daerah terpencil masih menjadi penghalang. Konflik di Poso, seperti yang telah saya bahas sebelumnya tadi, itu merupakan salah satu bentuk kurangnya penanaman pendidikan multikultural atau kurangnya penanaman toleransi atau menghargai, serta perbedaan bahasa dan diskriminasi baik dalam segi fisik, budaya, agama, etnis. Itu juga termasuk dalam poin yang saya dapat setelah dilakukan mini riset atau review dari 3 artikel yang telah saya temukan. Di tengah kemajuan global dan arus informasi yang begitu cepat, pendidikan multikultural menjadi lebih penting dari sebelumnya. Anak-anak Indonesia perlu dibekali bukan hanya dengan kemampuan dan keterampilan akademik, tetapi juga sikap terbuka, empati, dan toleransi dalam menghadapi perbedaan, dan menjaga persatuan bangsa, serta menjaga dan menghargai sebagai warga dunia yang berbudaya. Dengan menjadikan pendidikan multikultural yang sebagai fondasi sistem pendidikan nasional, Indonesia bisa terus melangkah maju, semangat, tidak hanya sebagai negara yang kaya secara alam dan budaya, tetapi juga sebagai bangsa yang kuat karena persatuannya. Dalam keragaman, Indonesia menemukan kekuatan, dan dalam pendidikan, Indonesia menanam harapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.